tangannya ke depan, tangannya dilipat. Nah, duduk yang rapi, sikap berdoa. Baik, kita akan melanjutkan tentang materi yang kedua, yaitu tentang BCM, bermain, cerita, dan menyanyi. Baik, kita akan belajar. Ya, baik. TKA TPA adalah lembaga pendidikan yang berpijak pada filosofi apa tadi? Pertama, masih ingat? Mengacu pada prinsip apa? Rapi, indah, dan menyenangkan. Oh iya. Ya. Jadi 3 prinsip itu yang harus diingat minimal dalam kita pendidikan TKA TPA ataupun dalam ya. Kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang dari yang awal. BCM, bermain. Ya. Apa itu bermain? Permainan merupakan dunia anak yang sejati. Merupakan kegiatan santai, menyenangkan dan menghasilkan sesuatu. Ya. Fungsi permainan sebagai apa? Membangun kreativitas, sarana mengenal lingkungan, sarana pendidikan emosi sebagai hiburan dari kejenuhan, belajar bekerjasama, media menyampaikan pesan. Ya. Cerita, kenapa cerita? Karena cerita merupakan rangkaian peristiwa yang disampaikan baik berupa fakta maupun fiksi belaka. Cerita umumnya lebih berkesan daripada nasihat murni. Maka seringkali kalau kita disuguhkan ataupun dijelaskan dengan sebuah bab nasihat pun kita akan menjadi jenuh. Tapi kalau nasihat itu kita kemas dalam sebuah cerita, insya Allah akan lebih berkesan. Maka cerita ketika kita waktu masih kecil ada yang menceritakan itu, insya Allah masih tersimpan rapat baik-baik sampai sekarang. Makanya ketika kita mendengar, oh iya, dulu saya waktu kecil pernah diceritakan ini, dikemas dalam sebuah cerita. Melalui cerita ada hikmah yang akan diajarkan tanpa merasa digurui, tidak merasa digurui. Jadi santri akan mengambil hikmah di situ. Dalam sebuah cerita itu ini kalau orang baik. Tapi kalau kita itu mengajari kamu harus begini, harus begini. Mungkin hari ini bisa ingat, besok ingat, tapi mudah lupa. Tapi kalau dalam dikemas dalam sebuah cerita, insya Allah akan mudah teringat karena nanti ada imajinasi, hayalan di situ. Baik, firman Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 3. Sudah hafal? Quran Surah Yusuf ayat 3. Sudah hafal? Quran Surah Yusuf ayat 3. Sudah hafal? Ustadznya cerdas. Ya. Allah juga berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Quran Surah Al-A'raf ayat 176. Sudah hafal? Masya Allah. Siapa tenang ngajar ini? Baik. Fungsi cerita apa? 1. Sebagai sarana kontak batin. Jadi mengajarkan cerita, sarana kontak batin. Ya. Pendidikan imajinasi melalui sebuah cerita, anak
itu mempunyai imajinasi, hayalan. Oh, gitu ya gambaran. Maka kalau anak-anak sering menonton apa itu film ataupun cerita-cerita kalau Islami akan memberikan pertumbuhan yang positif. Kalau nontonnya itu Superboy, Superman, yang terjadi apa? Langsung masuk surga. Di tahun berapa itu kan ada sampai anak nontonnya itu Superboy, Superman, akhirnya dibelikan baju, akhirnya sampai lontar. Atas lontar loncat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karena apa? Karena ini pikirannya seperti itu. Nah, berimajinasi. Bayangannya kalau pakai baju terus tangannya digini bisa terbang, bisa mati. Yang ketiga, pendidikan emosi. Melalui sebuah cerita, emosi anak ini akan berganti-ganti sesuai. Kalau ada sedih, ada ketegangan dalam sebuah cerita, dia akan merasakan di situ. Jadi pendidikan emosi ini. Terus media menyampaikan pesan. Melalui sebuah cerita ini, pesan-pesan moral tentang keagamaan akan mudah diterima. Contoh, kita mau menyampaikan, mau mengulas ataupun memantapkan biar anak ini lebih berkesan, doa masuk kamar kecil. Mandi biar badanku bersih, pergi ke kamar mandi, buka pintu, doa dulu, doa masuk, doa masuk kamar cilik mandi, masuk kamar kecil, masuk cilik mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Sama santri hafal tidak? Hafal. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Monggo satu-satu. Masuk, buka pintu. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kanan apa kaki kiri? Kiri. Silat. Ada air. Masuk. Tutup pintu. Mandi. Itu nanti dalam mandi pun harus ada yang mandi biar badanku bersih. Copot baju dulu. Jangan dilepas beneran. Mandi pakai kain. Contoh. Nah, itu nanti sebenarnya kita memantapkan sebuah hafalan dikemas dalam bentuk cerita keseharian kita buat. Bisa ya? Baik. Membantu proses identifikasi diri. Terus memperkaya pengalaman batin melalui sebuah cerita. Pengalaman batin anak ini akan bertambah. Oh, seperti itu kalau sama orang tua harus nurut, kalau sama pengemis kita ketika diberi kelebihan harus mengasihi. Kalau ada anak yang meminta tolong gini, cerita anak soleh juga begitu. Kalau ada teman yang tidak membawa uang saku jajan, kita makan, kok sampingnya nggak makan, kita kasih. Itu kita kemas dalam sebuah cerita. Itu akan diberikan mengenal. Terus hiburan dan menarik perhatian. Makanya itu bermain, cerita dan menyanyi. Usahakan 1 bulan ada BCM, bermain cerita. Kok bisa tak? Nah, itu nanti ada contohnya. Minimal dibacakan dan latihan bersuara pelan-pelan. Tapi membacakannya jangan sampai urut. Jadi jangan sendiri. Pada suatu hari, pada malam hari Ibrahim mengatakan cerita macam. Nasibnya itu dikemas dalam pada suatu hari Ibrahim bermimpi mendapat mimpi dari Allah. Waktu itu Ibrahim bermimpi dia tertidur malamnya. Ismail yang kecil pun tertidur, istrinya juga tertidur. Tapi harus dikemas dalam ketenangan. Malam tiba. Tidur kalau ada suara jangkrik, tertidur.
Ibrahim. Iklannya nggak ada, tambahin sendiri. Bawalah anak dan istrimu ke negeri yang sangat panas. Wahai Ibrahim, bawalah anak dan istrimu ke negeri yang sangat panas. Ibrahim yang tertidur malamnya terbangun. Tertidur. Ya Allah, aku bermimpi. Ini mimpinya datang dari Engkau, darimu ya Allah, atau dari setan. Makanya ditangguhkan. Ada sebabnya, makanya ada puasa tarwi, puasa nanti Arafat. Itu nanti dikemas dalam sebuah cerita-cerita. Baik, hiburan dan menarik perhatian. Teknik bercerita, kita akan belajar tekniknya. Kuasai alur adegan dialog dari sumber yang jelas. Contohnya yaitu Al-Quran dan hadis. Ceritakan apa adanya tanpa bumbu cerita yang tidak relevan. Jadi jangan terlalu memberikan kesan yang tidak baik ataupun menyimpang dengan sebuah cerita. Fokus pada ekspansi, suspensi, ketegangan, adegan yang heroik dan dialog yang kuat. Adegan yang kuat itu yang totalis. Kalau kita mau suara yang besar ya beres besar. Masih sakit Abu Bakar. Suara yang halus. Iya Rasul, badanku masih panas dingin karena bisa ular kemarin. Semoga lekas. Terima kasih. Tapi kita harus berangkat ke Madinah malam ini. Naiklah ke otakku biar aku yang tunggu. Baik, terima kasih. Engkau yang naik, aku yang tunggu. Baiklah, kita bertanya. Di situ nanti bisa ditambahin lagu hasanah. Sallallahu ala Muhammad. Datangkan. Surah. Bawa pedang. Itu. Di belakang tiang gini. Itu Abu Bakar dan Muhammad dipandu di padang pasir. Akan aku hadang dia. Pasti aku bisa. Datang. Jadi dikemas. Contoh ya. Fokus masing-masing. Edit cerita sesuai dengan usia anak. Jadi kalau ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi nanti kalau cerita khutbah ya beda, jangan sampai seperti itu. Khutbah ya saya semua jangan sampai malah gitu. Ini khutbah Jumat atau mau Idul Adha seperti ini ya. Kecuali pengajian anak-anak. Ya. Terus sepakati anak untuk tidak mengganggu. Jadi kalau ada anak yang cerita, wah udah pernah ya cerita Nabi Ismail disembelih. Ini beda. Ini tidak disembelih, tapi digorok lagi. Ya, sampaikan hikmah cerita. Dari sebuah cerita itu apa hikmahnya? Maka banyak sebuah cerita termasuk ini kesannya apa? Soalnya tadi yang kita contohkan, kita mau mengulang materi hafalan Jadina. Ketika kita masuk kamar mandi dimanapun, kita harus berdoa. Itu akan lebih mengenal. Nanti hadirkan seumpama cerita doa masuk dan keluar masjid. Kita buat kemas sebuah cerita. Pada suatu hari, anak yang baru usia 4 tahun, pagi-pagi terdengar suara azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, terbangun. Sudah subuh. Alhamdulillah. Doa dulu. Aku kan anak soleh. Sampaikan doa. Jadi nanti anak tertata. Oh, kalau anak soleh itu bangun tidur berdoa. Mendengar azan apa itu di masjid, sudah aktif ke masjid, pakai sepeda. Kalau pakai ada sepeda, naik sepeda
kecil, boleh kita kemas dalam sebuah cerita. Bu, ya, aku ikut ke masjid ya. Oh iya, kita pakai sepeda ya nak? Iya, ya, aku pakai sepeda kecil aja ya, nggak usah kucing. Iya, silahkan, hati-hati dah tapi. Iya ya, aku punya sepeda kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai masjid, nanti doanya apa? Kata Ustaz di TPA kalau masuk masjid berdoa dulu. Aku kan anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doanya? Allahumma barik lana. Allahumma firli meneh Bu. Doa masing-masing. Allahumma aftahli. Kok iso Allahumma firli itu gimana? Allahumma ini asalkan apa itu keluar atau masuk? Nah, itu tantang, itu diajarkan. Jadi nanti anak berpesan, Kita ke masjid, ingat nggak? Kalau masuk masjid doa, ingat nggak? Kalau keluar rumah doa. doa-doa itu nanti kalau sudah disampaikan bisa kita buat atau kita kemas dalam sebuah cerita. Anak lebih tahu. Nah, jadi hikmahnya ada. Ini sikap dalam sebuah cerita. Satu, posisi kaki. Jadi kalau nanti bercerita, perhatikan posisi kaki. Jangan terlalu tegak. Semakin tegak semakin gemeteran. Jadi agak ada jarak, tapi nggak boleh terlalu lebar. Dikirain mau ada apa udah. Terus yang kedua kelenturan. Jangan kak. Itu sih cerita. Jangan gerak. Selanjutnya adalah posisi tangan. Lentur, posisi tangan di atas. Kecuali nanti adegan jatuh ataupun adegan yang lain. Pandangan mata. Pandangan mata ke santri ataupun maudi. Jangan menunduk. Gak boleh menunduk. Cerita anak pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi jadi bagus ya. Dan kalau memang jalan dengan dua atau tiga berhenti kita ya. Selanjutnya adalah murah senyum. Murah senyum. Nah, murah senyum di sini dalam sebuah cerita sedikit. Jadi wajahnya menyenangkan. Jangan sedikit-sedikit tanpa bercerita murah senyum. Ini dalam sebuah penyampaian sebuah cerita. Ya, 10 teknik penyajiannya. Ya, kita pelajari satu persatu. Yang pertama yaitu atensi. Apa itu atensi? Satukan perhatian anak. Satukan perhatian anak. Jadi banyak penyatuan perhatian anak melalui permainan, yaitu main tepuk ataupun nyanyi. Sebagai contoh, wahidun, isnani, salah satu, arba'atu, khamsatun, itu salah satu untuk pengemisnya. Kalau enggak nanti bisa pakai yang lain dengan tepuk. Kalau kok anak soleh tepuk tangan, rok mulut. Kalau kok anak soleh tepuk tangan, kalau kok anak soleh tepuk tangan, kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, duduk tenang. 1, 2, 3, 4. Ya. Satukan perhatian anak. Kalau bisa, oh la la la, oh la la la. Kira
Selanjutnya permainan tepuk. Nah ini contoh permainan tepuk. Nanti ada tepuk. Nah itu ada tepuk tanya jawab, tepuk gabungan, tepuk berlagu atau simbolik dan ikrar. Ikrar kami santriwan dan santriwati Taman Kawak-Kawak Al-Quran. Kawak-kawak. Di sini belum ada kan, nanti buatkan Ustaz. Jadi kalau di Kota Gede sudah ada. Nah, Ustaz Joko yang buat. Jadi kalau umumnya itu yang di wisuda itu anak-anak, nah itu yang di wisuda bukan anak-anak tapi bapak ibunya. Nanti dihadiri oleh para santri atau anak-anaknya. Jadi memang program. Jadi ada program di apa itu ketika menjabat menjadi apa itu lurah. Nah, lurah itu ada program itu. Jadi memberantas baca tulis Al-Quran. Jadi yang sudah sepuh banyak yang belum bisa membaca Al-Quran pakai Iqra. Setelah selesai di wisuda. Dikasihkan kayak anak-anak itu di wisuda yang menghadiri anaknya masing-masing. Itu bagus itu, ternyata motivasi. Ada yang sudah sepuh barang naik panggung sudah begini. Bisa selesai tapi itu bagaimana kebanggaannya? Karena inal huda kalau Allah sudah memberikan petunjuk hidayah mudah. Ya. Teknik penyajian yang kedua yaitu atraktif. Ini yang kedua. Apa itu? Visual gerak, peragaan atau acting. Visual, acting, gerak, bisa jalan boleh pakai kaki atau memperagakan. Jadi actingnya namanya acting, aktor bisa gerak, peragaan atau acting. Bagaimana ketika kita istilahnya kok membutuhkan gerakannya udah pedang. Ya, itu ya. Nah, bisa permainan pakai tangan gerak. Jadi dengan mulut gerakan tangan. Kalau enggak ini. Ulang. Ya. Sudah. Teknik penyajian yang ketiga, ilustrasi suara. Ilustrasi suara, ada suara asli. Suara asli itu suara yang kita bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus suara lucu. Suara lucu itu yang berbeda dengan suara kita. Contoh, kita menirukan suara anak-anak. Itu mungkin berjalan lucu. Lucu saja saya anak kecil. Apalagi simbah-simbah. Ya, Cuk. Tapi mau besok. Parah. Jadi ada ilustrasi suara asli, suara lucu, suara lazim. Suara lazim kalau suara yang istilahnya umumnya kita dengar cuma, nah itu kan suara yang mungkin pukulan itu atau suara apa? Suara apa? Salah, mulut. Ya, suara mulut menirukan cerita. Jadi ada nih. Jadi cuma itu. 12. Suara lazim, suara tak lazim. Baik, nanti kan suara binatang. Suara itu ya, banyak. Teknik penyajian, ya teknik penyajian total atau ekspresi, ada ekspresi. Jadi total
totalitas dari awal sampai totalitas dari konklusi dalam sebuah cerita itu ada ekspresinya. Jadi ketika kita benar-benar menceritakan sedih, ya tegang, menakutkan. Tapi nanti dalam memilih sebuah cerita kita harus tahu kalau anak-anaknya yang kecil-kecil jangan cerita yang menakutkan. Jangan anak kecil yang takut ada orang meninggal terus baru mulai TPA, kemarin ada tetangga meninggal seumpama gantung diri terus malah cerita nggak mau, kalau malam nggak pulang semua. Baik, ya kita berlatih di sini. Nah ini contoh adegan ataupun kita latihan vokal. Subhanallah, tempat ini sekarang menjadi ramai. Padahal dulunya tidak ada orang sama sekali. Bangunan, pohon juga tidak ada. Sekarang menjadi sejuk dan ramai. Subhanallah, jadi kagum. Tidak biasa. Subhanallah, tempat ini sekarang menjadi ramai sekali. Padahal dulunya tidak ada orang sama sekali. Bangunan, pohon juga tidak ada. Sekarang menjadi sejuk dan ramai. Subhanallah. Kan kurang pas. Ya, ada ekspresi subhanallah, tempat ini sekarang menjadi ramai sekali. Nah, bukan ramai sekali. Ramai sekali ya itu. Padahal dulu tidak ada orang sama sekali. Bangunan, pohon juga tidak ada. Sekarang menjadi sejuk dan ramai. Subhanallah. Subhanallah. Ini yang harus dicoba. Coba bersama 1, 2, 3. Suruh mencoba. Astagfirullah. Suruh nirake. 1, 2, 3. Subhanallah. Tempat ini padahal bangunan malah ketawa saya. Ya, coba ya. Ya, ini dilanjutkan. Coba. Itu anak kecil. Wajahnya seperti aku. Di fotokopi. Inilah sama. Ya, wajahnya seperti aku. Apakah dia anakku? Tidak. Apakah dia anakku? Coba aku panggil dulu. Ismail anakku. Coba. Ismail. Ismail anakku. Ismail anakku. Boleh. Nanti ada waktunya sendiri boleh. Nanti tak ajari. Kita belajar di sini bukan? Benarkah kok Ismail? Ismail. Itu ya, bicara. Jadi Nabi Ibrahim semua jadi harus suaranya juga dibedakan. Subhanallah. Tempat ini sekarang menjadi ramai sekali. Berangkat juga bunyi. Padahal dulunya tidak ada orang sama sekali. Bangunan, pohon juga tidak ada. Sekarang menjadi sejuk dan ramai. Subhanallah. Jangan astagfirullah. Itu ya, itu dilatih dengan seperti. Jadi suara latih vokal, ya minimal nanti 3 suara plus suara kita sudah bisa menjadi cerita yang bagus. Terus selanjutnya, nah ini yang tadi sih. Ya
iblis. Ya, ini bagaimana bunyinya? Ger. Habis minum es teh ger. Masih ingin tenggeran. Bisa. Ya. Terus ini di apa itu kita sampaikan seperti suara yang menakutkan. Ibrahim dan Ismail akan menjalankan perintah Allah. Aku akan menggodanya. Aku akan menggagalkan rencananya. Pasti aku bisa. Pasti aku bisa. Kalau kita kehabisan, pasti aku bisa. Pasti aku bisa. Jadi suaranya diangkat nadanya. Kalau pasti aku bisa, pasti aku bisa. Itu kan kalau nada yang rendah jadi turun. Tapi ketika itu ada jeda, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Jadi ya. Nah, ini aku pasti bisa. Aku akan berubah wujud menjadi manusia. Bim sabim abra kadabra. Dabra kadabra. Nabra nabra. Bisa? Bim sabim abra kadabra. Dabra kadabra. Nabra nabra. Ya bisa dari atas ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus Bu, ampun. Ampun di belakang, di depan. Ya. 1, 2, 3. Ibrahim dan Ismail akan menjalankan perintah Allah. Aku akan menggodanya. Aku akan menggagalkannya. Yo, pasti aku bisa. 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 Yang kedua, pasti aku bisa. Pasti aku bisa. 1, 2, 3. Pasti aku bisa. Pasti aku bisa. Alhamdulillah dombakan. Ya, terus dari sini lanjutkan. Aku akan berubah wujud menjadi manusia. Yang 1, 2, 3. Aku akan berubah wujud menjadi manusia. Aku akan berubah menjadi manusia. Bim sabim abrakadabra, dabrakadabra, nabrakadabra. Ya, dilatih. Ini contoh nanti bisa dilatih untuk suara. Ya, nanti kalau sudah dikemas dalam sebuah cerita. Ini cuma nah, ini Siti Hajar. Kalau tadi suara bapak, ini suara perempuan. Anakku, lembut. 1, 2, 3.